Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'ai ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Al-Firdaus dan seluruh masyarakat perumahan Baiti Jannati dan masyarakat Sumber Tanggul yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di bulan Syawal. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak habis dengan hari raya, melainkan berlanjut dikit demi sedikit meningkat kualitas ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hubungan kita sesama muslim diperkuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihilangkan dalam diri kita sifat dengki, benci, dendam kepada sesama muslim, sehingga hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik, yang dikatakan hablum minallah dan hablun minan nas. Jadi mumpung masih bulan Syawal kosong-kosong nggih, mareng ngono 10 maneng. Mumpung si Syawal kosong-kosong. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kita buka di bulan Syawal ini kajian kita Risalatul Jami'ah balik poso maneng. Ada hikmahnya kayak itu kongon poso sunnah. Nggih. Kok gak ono sing nyaut ngene. Kaya kuwapuk wis Ramadan iki. Nggih. Kapok napa kapok, Bu? Mboten nggih. Tasik semangat poso nggih. Pokok aja malam Jumat poso itu. Awan-awan ae gak apa malam Jumat aja poso. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah di penutupan kita membahas tentang caranya berpuasa, yaitu menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Kali ini diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Jami'ah, adab bagi orang yang berpuasa. Makanya cik balik poso maneh nggih, pas pembahasannya adab untuk menjadikan puasa lebih sempurna dan lebih baik. Bismillah. Enak iki sange pedot-pedot. Dikon bengak-bengok kali ngombe kok aku.
Wa min tamamis saum kafful jawarih amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'is sab'ah al-ati dzikruha. Fa fil hadits khamsun yufattirna as-sha'im al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Di antara cara untuk menjadikan puasa sempurna, kalau ingin puasa kita itu sempurna, adab-adab cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencegah al-jawarih, anggota tubuh kita yang dinamakan dengan jarihah. Ada 7 akan disebutkan di akhir kitab Risalatul Jami'ah. Tentang 7 anggota ini harus kita jaga daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan harus kita hiasi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dalam berpuasa kita harus mencegah anggota 7 ini dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu 7 anggota? Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 7 anggota ini dijaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nunggu puasa? Enggak. Mencegah lisan dari berdusta, mencegah perut dari makan syubhat ataupun haram, mencegah telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, mencegah mata dari memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, menggunakan tangan dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, melangkahkan kaki ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah, menggunakan kemaluan di dalam hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak nunggu puasa sudah jelas haram hukumnya, apalagi puasa. Namanya kita puasa itu kan rela nggak makan, rela nggak minum, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya masa iya sik gandengan ambek pacari Ramadan, apalagi poso sunnah goncengan lah. Mending gak usah poso, gak usah pacaran. Ya, puasa sunnah itu nyari pahala, tapi gonceng gendaan. Ini kan lucu aja nih. Melakukan sunnah juga melakukan yang haram. Mending gak melakukan haram, gak melakukan sunnah. Karena itu 7 anggota ini sangat diperhatikan di dalam agama ini. Karena 7 anggota ini yang paling berperan dalam menjerumuskan orang ke dalam neraka, mengangkat derajat seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yufattirna shaim, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Mau puasa itu puasa wajib ataupun puasa sunnah akan gugur ketika melakukan 5 hal. Ini yang digariskan oleh Nabi 5 hal karena yang sering terjadi. Sebetulnya nggak hanya ini, banyak, tapi intinya pada 5 hal ini. Yang sering terjadi 5 hal ini. Yang pertama al-kadhibu atau al-kizbu. Apa? Berdusta, berbohong, goro, bejo, apa maning?
Bahasa Indonesia mari, bahasa Jawa mari, apa maning? Bahasa Inggris apa? Sing sekolah. Apa bahasa Inggris? Hah? Ngedabrus. Inggris kidul iki. Lek Inggris Timur mbok karo aku. Bohong, al-ikhbar bi ghairil waqi', memberikan kabar enggak sesuai kenyataan. Iki enak memang nggih. Enak goro iku. Gurih, gak goro, gak gurih. Gak bejo iku gak enak wong iki. Aku mang lho kulaane sakmene. Konyang gak itu badi aku wong badi sik gak ngomong gak itu badi. Itu yang pertama, bohong. Nggak ngenteni poso, nggak nunggu puasa. Bohong ini dilarang, bahkan termasuk dikeluarkan oleh Allah dari sifatnya orang yang beriman. Innama yaftaril kadzibal ladzi innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna billah. La yu'minuna bi ayatillah. Termasuk orang yang tidak beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah, orang yang berani berbuat dusta. Bahkan Nabi mengatakan wallahi la yu'min. Al-mu'min la yakdzib. Orang yang beriman gak berdusta, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min la yakdzib. Orang yang beriman itu gak akan berdusta. Kenapa? Karena dia tahu walaupun pahit saat jujur itu nilainya di sisi Allah besar. Sekalipun manis ketika dia berdusta, dia tahu siksa yang akan dia terima. Apalagi saat berpuasa, sangat-sangat harus menjaga lisan dari perbuatan dusta. Yang kedua, al-ghibah. Iki doyanane sing lo ngumburi biasa. Identike Bu, duduk doyane sebetulnya identike ibu-ibu. Al-ghibah iku ngerasani menggunjing. Identike ambek ibu-ibu sing doyan kabeh. Sampeyan gak ero Bu, bapak-bapak iki lek kumpul apa pos kamling ya ngrasani. Tapi identike wong wedok padahal padha ae. Tak belani sampean Bu, padha ngrasanine nggih. Ya mudah-mudahan kudu wong baiti janati. Nggih. Wong baiti janati insyaallah gak seneng ngrasani. Senenge langsung to the point nggih. Lah sudah jelas orang yang menggunjing diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah melarang jangan sampai satu di antara kalian saling menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tidakkah kalian suka untuk makan bangkai saudara kalian sendiri? Niscaya kalian akan merasa jijik dengan hal tersebut. Dan ini pernah dibuktikan langsung di zaman Nabi. Dibuktikan langsung di zaman Nabi, disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Itu ada dua wanita puasa. Makanya identiknya ambek wong wedok. Soalnya ceritanya teko Nabi wong wedok, sahabat tak seneng ngerasani. Ya sahabat yang wanita ini yang seneng ngerasani. Itu pernah puasa berduaan omong-omongan ngerasani. Lah mau maghrib itu wis gak kuat. Mendekati maghrib gak kuat. Ada satu sahabat datang kepada Nabi minta izin untuk diizinkan berbuka. Karena sudah wis gak kuat apa-apa wisan, harus ngombe, harus mangan. Minta izin kepada Nabi untuk diizinkan berbuka. Katanya Nabi, oh mereka gak puasa kok dikongkon buka. Gak poso lapo buka. Mereka berdua ini gak puasa, buat apa buka? Ya sudah suruh minum, katanya Nabi. Loh, puasa ya Rasulullah. Wah, suruh bawa sini sudah. Dua perempuan ini bawa ke sini. Bawa baskom, dibawakan baskom, disuruh muntah.
itu yang dikeluarkan darah yang sudah menggumpal seperti daging, yang satu separuh, yang satu sampai penuh. Jadi satu baskom itu penuh dari muntahnya 2 orang. Wah lumayan nih kalau dimasak, cukup kayak sak ini. Ini puasa dari yang dilarang oleh, yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngerasani. Nah, karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah langsung ditegur dengan keras oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mensifati istrinya Nabi yang lain, Sayyidah Sofia, karena Sayyidah Sofia itu agak pendek orangnya. Jadi Sayyidah Aisyah itu nyifati dok, innaha qasirah ya Rasulullah, Sofia itu pendek. Apa yang dikatakan oleh Nabi langsung? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah mengucapkan kata-kata wahai Aisyah, kalau dicampur ucapanmu ini ke air laut, rusak air laut gara-gara ucapanmu. Kita doyan ngerasani, Pak, sing di pasar biasa ya, lek ngenteni pelanggan ambek jagongan iki lho, kan ngerasani wong. Ini Sayyidah Aisyah langsung ditegur oleh Nabi demikian. Bayangkan kalau dari kita itu, kalau dari Sayyidah Aisyah aja sudah merusak laut, kita bukan hanya laut, 7 samudera langsung rusak. Iki racun berbisa, luwe berbisa teko uloi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi saat berpuasa, eman posone nggih. Kemudian yang ketiga, an-namimah, adu domba. Adu domba ini dosa yang sangat besar. As-sa'yu bainan nas bil ifsad. Datang ke sana ngomong iki lho koyo ngene, datang nang kene ngomong iko lho koyo ngono. Gak ono benere wong wis. Diadu akhirnya bertikai. Orang yang aslinya tidak ada apa-apa menjadi bermasalah. Ini khususnya di zaman akhir sangat banyak. Makanya jadi orang jangan mau jadi domba, jadilah manusia seutuhnya. Nggih. Yang diadukan domba bu, nggih, adu domba. Makanya jangan jadi domba, jadi manusia. Maksudnya gimana? Kalau ada orang datang memberikan kabar kepada kita, menjelekkan orang lain di hadapan kita, atau mengatakan orang lain menjelekkan kita, dia memberikan kabar itu, maka tugas kita satu. Tugas kita itu tidak mempercayai omongan orang ini, walaupun mungkin benar. Kenapa? Karena orang ini sudah termasuk orang fasik. Apa kok orang fasik? Ngerasani deh wisan. Tanda orang fasik yang ngerasani. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik tabayun. Lah itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika datang orang ngomong, wah orang ini mencaci kamu, menghina kamu. Katanya Imam Syafi'i, kalau yang dia ucapkan benar, memang dia mengucapkan seperti itu, terima kasih, alhamdulillah, nasihat yang baik untuk saya. Kalau memang tidak ada pada dia, alhamdulillah aku dikasih pahala. Ini manusia Imam Syafi'i. Makanya ketika kita datang orang memprovokasi kita, mengadu kita, ingin memberikan kerenggangan antara sesama, jadilah manusia yang seutuhnya. Jangan mau kita ikut hasutan atau arahan daripada orang tersebut, walaupun kita menganggap ini adalah teman kita. Dan selayaknya tidak usah menjadi teman selamanya orang seperti itu. Ya, karena apa? Ini orang bukan membawa kebaikan kepada kita, tapi membawa keburukan kepada kita. Kemudian itu saat sehari-hari aja harus kita hindari, apalagi saat berpuasa. Kemudian al-yaminul kadzibah, ini khusus para pedagang biasanya. Kalau puasa jangan gampang-gampang sumpah, apa maning wis mepet riyo dagangane durung tek. Demi Allah iki gurung balik pondok aku. Waduh, gak itu pasti, demi Allah. Sumpah palsu. Sumpah menggunakan nama Allah bohong. Katanya Imam Syafi'i itu la haliftu shadiqan wala kadzibah. Aku gak pernah
sumpah, mau aku jujur ataupun bohong nggak pernah sumpah. Kenapa? Orang itu sumpah itu digunakan untuk saat-saat yang genting. Karena itu dalam ilmu fikih sumpah itu difungsikan sebagai gantinya saksi biasanya. Kalau sudah nggak bisa saksi, sumpah. Nggak ada saksi, maka sumpah. Itu di saat yang sangat genting, bukan gampang-gampang dididik wallahi, dididik demi Allah. Cik murahnya nama Allah digunakan untuk hal-hal yang nilainya sepele. Rupiah, dolar, gram, hanya untuk gram itu, walaupun sak grame 2 juta lebih misalnya, tapi direlakan kebesaran Allah. Allah ini lebih besar daripada gram. Kita letakkan dahi kita untuk Allah, masa demi 1 gram 2 gram kita sumpah? Lebih mulia 1 gram 2 gram daripada dahi kita. Nggak pantas nama Allah untuk urusan dunia ini, nggak pantas, kecuali hanya saat-saat tertentu yang diajarkan di dalam fikih. Kemudian yang kelima, wan nadharu bi syahwah, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat ini nggak harus memandang orang lain. Kalau di puasa, kalau di dalam puasa mandang istrinya dengan syahwat itu juga bahaya dalam puasanya. Kalau di luar puasa monggo Bu, monggo Pak Bu sampean. Yo apa-apa ibu-ibu ndelok bojone syahwat enggak apa-apa. Nggih. Tapi aja bojone wong. Nggih, haram itu. Lah kalau orang lain atau di luar puasa, kalau di luar puasa itu hanya yang bukan mahram yang haram dilihat dengan syahwat. Adapun selainnya masih tidak ada masalah, yang penting bukan aurat. Yang penting bukan aurat. Adapun saat puasa khususnya, saat puasa khususnya, jangankan manusia, tembok didelok syahwat entek pahalai. Baru ndelok tembok kok iso syahwat iki apa ceritane. Oh, tapi memang contohnya oleh Syekh Nawawi Banten seperti itu di kitab ini. Saya hanya mengartikan tok. Contohnya ndelok tembok syahwat batal pahala puasa, wis habis pahalanya. Karena itu memang tujuannya puasa kita nggak makan itu untuk menghilangkan syahwat, mengatur syahwat, bukan menghilangkan, mengatur syahwat, mengekang syahwat kita arahkan ke dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan, baca Al-Quran. Jadi syahwatnya diarahkan ke sana. Syahwatnya ngaji, wah antik ngono ya, temenan baiti jannati, wamaning al-firdaus surga temenan iki wis. Ya. Temenan asli surga wis. Lek anjene syahwatnya itu baca Al-Quran, syahwatnya itu sholat duha, sholat tarawih, wah luar biasa. Ini termasuk tanda-tanda orang-orang yang masuk surga yang hakiki ini. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak diridhoinya, didekatkan dengan hal-hal yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.